Selamat sore Pak. Sore. Saya di sini dalam rangka mengerjakan tugas kita SNB diberikan oleh Pak Gus. Izin mewawancari Bapak sebagai guru di SMP Presiden. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah, menurut Anda faktor apa saja yang mempengaruhi mobilitas sosial di kalangan siswa di sekolah ini? Yang pertama itu ada faktor ekonomi. Jadi memang sekolah ini memang secara biaya SPP kan juga lumayan cukup mahal ya. Jadi memang ketika orang tua dari siswa mengalami masalah secara finansial, biasanya mereka akan menarik siswanya dari SMP Presiden dan memindahkan ke sekolah yang mungkin secara pembayaran SPP itu masih sesuai dengan ukuran ekonomi dari keluarga tersebut. Terus yang kedua juga ada faktor dari sosial ataupun lingkungannya sendiri. Jadi ketika misalkan dari anak yang memang secara sosial, secara keluarga itu terbiasa mungkin hidup dengan kebebasan, artinya sulit untuk mengikuti peraturan yang ada di SMP Presiden, akhirnya mereka melanggar beberapa peraturan yang secara kode etik sekolah itu sudah termasuk pelanggaran berat, dan mau nggak mau ya mereka harus mengundurkan diri. Terus yang berikutnya ada juga dari faktor yang memang karena orang tuanya mengalami mutasi atau pemindahan tempat kerja, jadi mereka juga terpaksa harus mengikuti orang tuanya untuk pindah dan bersekolah di tempat orang tua bekerja. Oh, oke. Jadi faktornya banyak ya, Pak. Dari semua faktor itu yang paling mempengaruhi murid-murid, perpindahan murid itu yang paling banyak yang berbeda. Kalau selama ini di SMP Presiden yang lebih banyak itu adalah alasan untuk mengikuti tempat kerja dari orang tuanya. Oh, iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, lanjut pertanyaan. Adakah contoh kasus siswa di sekolah ini yang berhasil meningkatkan status sosial mereka melalui prestasi akademik atau non-akademik? Oh, banyak sekali ya. Memang SMP Presiden ini termasuk siswanya itu cukup berprestasi. Banyak prestasi yang ditorehkan oleh siswa, baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan terkadang ada siswa yang di luar ekspektasi kami dari pihak sekolah. Jadi yang siswa terlihat seperti biasa, tidak menonjol, tapi dia punya bakat di bidang tertentu. Misalnya yang dalam kesehariannya sepertinya biasa saja, ternyata dia adalah seorang atlet taekwondo, seorang atlet judo, mungkin juga dia ada juga kita menulis. Jadi memang tidak terlihat, tapi ternyata prestasinya luar biasa dan itu meningkatkan status sosial mereka. Itu yang dari non akademik. Yang dari akademik juga banyak. Kita juga punya prestasi anak-anak itu baik di bidang lomba mata pelajaran eksak, matematika, IPA, terus non eksak juga banyak kita. Jadi memang itu sangat berpengaruh untuk meningkatkan status sosial siswa tersebut. Berarti itu juga dapat membantu mereka untuk lanjut ke sekolah yang selanjutnya. Iya, karena memang nilai-nilai atau sertifikat yang didapatkan itu membantu nilai mereka untuk masuk ke sekolah berikutnya. Oh, begitu ya Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah ada tantangan tertentu yang dihadapi siswa dari latar belakang sosial rendah untuk mencapai mobilitas sosial di sekolah ini? Yang namanya hambatan pasti ada ya, baik itu dari faktor eksternal, dari lingkungan. Artinya ketika mereka mau meningkatkan status sosial mereka, ada banyak hambatan. Misalkan ketika mereka mau meningkatkan status sosial melalui bidang prestasi, baik akademik maupun non akademik. Ketika pulang sekolah, teman-temannya sudah bisa pulang, sudah bisa bermain, sudah bisa beristirahat, mereka harus latihan, harus belajar untuk meningkatkan prestasi mereka ketika lomba. Jadi ada pengorbanan yang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Oh, begitu ya Pak. Apakah ada hambatan yang berkaitan dengan diskriminasi Pak? Untuk diskriminasi, SMP Presiden itu adalah sekolah nasional. Kita adalah miniatur Indonesia. Jadi memang siswa kita itu berasal dari Sabang sampai Merauke, dan kita di sini itu belajar untuk menghargai
dari perbedaan-perbedaan, siswa kita ajarkan untuk menghargai walaupun mereka berbeda suku, agama, ras maupun golongan, sehingga tidak ada yang namanya diskriminasi di sekolah. Jadi mereka itu berbaur, saling menghargai, saling support, saling bantu. Seperti itu. Jadi untuk diskriminasi, Bapak Ibu guru itu juga tidak pernah melakukan diskriminasi, sama seperti siswa yang ada di sekolah. Oh, kalau begitu sekolah ini bagus berarti. Ya, Karena sekolah ini. terhindar dari diskriminasi. Iya, betul sekali. Sekolah ini adalah salah satu sekolah nasional ya, yang terdiri dari beragam suku, dan kita tidak ada sikap diskriminasi terhadap siswa yang lain. Oh, ya Pak, bagus hal seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya Pak pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih karena sudah membantu kami menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pak. Sama. Baik, di sini saya bersama narasumber yang kedua, yaitu Ibu Risma. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Queen. Izin bertanya, izin wawancara mengenai mobilitas sosial dan dinamika penduduk di SMP Presiden Ibu. Ya, Baik, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai mobilitas sosial yang terjadi di sekolah? mobilitas sosial yang terjadi di sekolah ini cukup beragam. Karena kita tahu bahwa seluruh siswa-siswi itu dari tingkat sosial yang berbeda. Maka mobilitas sosial juga yang terjadi di SMP Presiden juga berbeda-beda. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana peran pendidikan di sekolah ini dalam membantu siswa meningkatkan status sosial mereka di masyarakat? Peran pendidikan adalah mengajar dan mendidik siswa-siswinya sehingga memiliki pola pikir yang berkembang, yang maju, sehingga dengan pola pikir yang mereka miliki, mereka akan siap untuk terjun di masyarakat. Dan pada akhirnya ketika mereka berada di masyarakat, mereka tahu menempatkan diri dan pada akhirnya bisa meningkatkan status sosial mereka. Jadi yang pertama, peran pendidikan adalah mengubah pola pikir siswa sehingga mereka lebih berpikir maju. Dengan mereka berpikir maju, maka mereka akan bisa hidup di lingkungan sosial dan meningkatkan status sosial mereka. Tentu saja. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Ibu, bagaimana peran kurikulum atau program ekstrakurikuler dalam membentuk keterampilan yang mendukung mobilitas sosial siswa? Nah, ini sangat menarik karena kita tahu bahwa kurikulum memang diciptakan untuk mendidik dan membuat anak itu bisa hidup di masyarakat. Teristimewa juga dengan peran ekstrakurikuler di sekolah. Ya, kita tahu bahwa ekstrakurikuler di SMP Presiden itu sangat banyak. Ada musik, olahraga, kemudian ada bela diri, ada sains. Semua itu mendukung mereka untuk bisa berkompetisi, mereka memiliki keahlian, dan pada akhirnya ketika mereka masuk dalam masyarakat, mereka juga akan bisa menggunakan atau mengembangkan apa yang mereka miliki. Otomatis misalnya nih, Queen mengambil ekstrakurikuler bahasa Inggris. Dengan demikian kemampuan bahasa Inggrisnya meningkat. Dan pada akhirnya ketika dia masuk ke dalam lingkungan sosial masyarakat, mereka akan bisa berkomunikasi cukup baik dengan bahasa Inggris. Ya, jelas sangat berperan bahwa kurikulum ataupun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah mengembangkan kemampuan mereka untuk supaya mereka nanti bisa hidup di masyarakat dan otomatis meningkatkan status sosial mereka di masyarakat. Sehingga mobilitas sosial yang terjadi di siswa-siswi SMP Presiden itu akan berkembang cukup baik. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Bu Risma sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Terima kasih Bu. Terima kasih, sama-sama. Baik, di sini saya sedang bersama Pak Kiki sebagai marketing di SMP Presiden. Selamat sore Bapak. Sore. Izin bertanya mengenai mobilitas sosial dan dinamika penduduk di SMP Presiden ya Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah latar belakang sosial ekonomi keluarga siswa berpengaruh terhadap kesempatan mereka di sekolah ini? Baik, izin menjawab. Untuk pertanyaan pertama itu, kalau menurut saya pribadi, latar belakang ekonomi sosial dari orang tua itu pasti berpengaruh, tapi tidak 100% berpengaruh. Di sini karena di SMP Presiden kita kan memiliki dua jalur untuk registrasi, termasuk yang pertama itu ada jalur beasiswa dan yang kedua itu reguler. Biasanya apabila latar belakang ekonomi
ekonomi dari calon siswa atau siswi SMP presiden itu dia menengah ke bawah, biasanya kita ada opsi dua, yaitu beasiswa apabila anaknya berprestasi, catatan seperti itu. Jadi apabila dikatakan berpengaruh, pasti berpengaruh, tapi tidak 100% berpengaruh. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana lingkungan sekolah termasuk teman sebaya dan guru mempengaruhi pandangan siswa terhadap mobilitas sosial? Untuk pertanyaan yang kedua, untuk teman sebaya apalagi lingkungan, itu pasti sangat berpengaruh. Posisinya karena selama apalagi siswa-siswi itu kan 80% pasti kegiatan aktivitasnya ada di sekolah. Itulah peran penting dari guru, terus teman sebaya, dan juga karyawan staf maupun semua yang ada di sekolah. Terus itu pasti siswa-siswi akan ditanamkan bagaimana cara pendidikan karakter yang baik, dan juga bagaimana pola pikir dan pandangan mereka ke depan yang lebih baik. Itu pasti diajarkan di sekolah. Nah, itu bakal berpengaruh nanti kepada mobilitas sosial mereka ke depan. Baik, terima kasih Pak Kiki sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Terima kasih. Sama-sama. Sore ini saya sedang bersama Miss Sandy. Sore ini saya akan wawancara. Jadi ada satu pertanyaan untuk Miss Sandy. Apakah Anda melihat adanya perbedaan dalam kesempatan yang didapat oleh siswa dengan latar belakang sosial yang berbeda? Saya melihat kesempatan untuk para siswa itu sama di sini, tergantung dengan kemauan dari diri sendiri, tapi tidak berdasarkan dengan sosial, latar belakang sosialnya tidak berdasarkan dengan siswa itu sendiri. Sore semuanya, pada sore hari ini saya akan mewawancarai Pak Fuad. Sore Pak. Sore. Pada sore hari ini saya akan membawakan pertanyaan, bagaimana pandangan Anda peluang yang dimiliki siswa dari latar belakang ekonomi rendah untuk mengalami mobilitas sosial ke atas di masa depan? Jadi ekonomi rendah, siswa ekonomi rendah lalu mengalami mobilitas sosial atas. Ya, menurut saya, Pedro, setiap siswa, setiap individu pasti punya kesempatan untuk menaikkan level di atasnya, ya kan, bahkan melompat lebih tinggi dari yang seharusnya, baik ekonomi di bawah maupun yang di atas. Ya, yang penting adalah usaha daripada dia. Ya, usaha, belajar dulu, ya, lalu berusaha semaksimal mungkin. Yang dilakukan adalah betul-betul berusaha meningkatkan derajat kemampuannya. Jadi kalau misalnya sudah punya kemampuan, dia juga punya nasib baik, ya misalnya, ya lalu juga bekerja dengan maksimal, mengambil peluang-peluang yang sekarang ada, pasti akan bisa melompat ke tingkat ekonomi yang berikutnya. Kamu zaman sekarang ini banyak sekali sumber-sumber ekonomi yang bisa didapat, ya di luar selain penghasilan pekerjaan. Ya, kamu bisa melalui internet, apapun kamu bisa lakukan tuh, ya. Banyak sekali pekerjaan yang menghasilkan uang banyak dari internet. Kalau kamu bisa ngerti kripto, ya itu mungkin bisa juga. Main saham itu juga bisa. Ya, banyak sekali lah pokoknya. Yang penting adalah kemauan untuk belajar dan bekerja keras di masa depan kamu nanti. Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya tentang dinamika sosial. Oke, selesai.